Oke, halo semua, welcome back to my channel. Gua Sky. Di sini gue udah ada teman baik gue waktu zaman OSKM kemarin, sama kayak Farel waktu zaman metalurgi. Tapi kali ini gue mau ngebahas tentang Dirgantara. ITB. Oke, Agel, silahkan perkenalkan dirimu. Siapakah dirimu? Ya, halo semuanya, para penonton setia dari Sky. Gue Muhammad Gunung Wafi, eh bisa dipanggil Agil. Gue dari Teknik Dirgantara, angkatan 2019. Ya, itu aja. Gimana kabar lu selama pandemi? Gak ngapa-ngapain aja gitu di rumah? Eh, Kalau di rumah, ya kebetulan lagi ada kerjaan sampingan buat mengisi waktu gue. Mantap, mantap. Oke, karena banyak juga nih pertanyaan kayak Dirgantara tuh ngapain? Kita langsungnya ke pertanyaan pertama kali ya. Ya sebenarnya Dirgantara tuh belajar apa aja sih, Gak? Jadi di Dirgantara itu kita belajar mengenai eh, struktur pesawat, rancang bangun pesawat, dan kita juga belajar apa semacam kayak aviasi itu juga kita belajar di situ. Teknik Dirgantara itu yang kita pelajarin selain di udara, kita juga belajar yang astro yang di luar itu, kayak Mhm. roket, kita juga belajar di situ. Oke, oke. Berarti kamu belajar selain bikin pesawat, helikopter, lu bikin roket juga berarti kan? Kasarnya gitu. Ya, Oke. Nah, itu tuh fokus ke ngerancang model desainnya aja atau sampai ke struktur-strukturnya terus fungsi-fungsinya kayak gitu. bagaimana? Itu tuh jadi anak Dirgantara tuh belajar tentang kayak kayak model strukturnya aja kah atau modelnya aja kah atau yang lain-lainnya juga. Oh, kita belajar bisa sampai ke mulai dari fenomena gaya angkat itu juga pelajari, terus dari strukturnya juga kita pelajarin. Namanya pesawat itu kan juga kita butuh struktur yang ringan dan kuat juga, itu kita pelajari di sana. Ah, I see, I see. Nah, pertanyaan juga nih, pasti banyak orang yang nanya. Sebenarnya seorang lulusan Dirgantara tuh bisa nerbangin pesawat gak? Ya, uh, Kalau pesawat real ya belum tentu nggak bisa, karena kita kuliah itu nggak dapat lisensi pilot ya setelah lulus. Tapi ada beberapa dari kawan-kawan alumni itu dia langsung belajar lagi untuk ambil sertifikasi pilot, itu dia bisa. Jadi dia harus ngambil sertifikasi pilot lagi untuk bisa terbangin. berarti walaupun event, misalnya gini ya, misal gue anak Dirgantara gitu, terus gue iseng tuh gitu, gue bikin pesawat, terus gue nyetir sendiri itu belum boleh berarti kan? Nggak boleh, nggak boleh karena menyalahi aturan itu. Harus ada sertifikasinya pilotnya. I see, I see. Nah, kan kalau misalnya di meteorologi itu ada kayak kelompok ahlian meteorologi penerbangan, meteorologi cuaca, meteorologi perkebunan dan kawan-kawan lah. Emang kalau di Dirgantara ada kelompok ahlian gitu nggak? Ada ada dua. Yang pertama itu kita, oh iya, jadi kalau nggak salah itu kita di semester 6 kalau nggak salah itu kita semester 5 atau 6 itu kita udah dibagi ke beberapa kelompok keahlian ya. Kelompok keahlian di teknik dirgantara itu ada dua. Yang pertama itu ada aviasi. Di aviasi itu kita nanti difokuskan untuk mulai dari manajemen bandara dan handling pesawat gimana gitu. Nah, yang kedua ada aeronautika. Jadi kita belajar desain pesawat udara, kita belajar permodelan komputasi gimana, terus kita belajar struktur, sebenarnya. Nah, itu nanti fokuskan ke kelompok keahlian aeronautika. Oke, oke. Nah, lu sendiri pengennya apa? Kalian apa lu? Kalau gue, insya Allah gue ambil aeronautika. Aeronautika. Oke, oke. Nah, kalau misalnya prospek kerja jurusan Dirgantara kemana aja, Gel? Oh, jurusannya yang pertama yang utama itu ya sebagai Mhm, engineer pesawat. mhm. Dia bisa kerja di bandara, dia bisa, namun tidak menutup kemungkinan ke beberapa prospek kerja yang lain gitu. Contohnya kita juga di Dirgantara juga belajar data itu kita
tidak menutup kemungkinan kita juga jadi data scientist, dan Oke. Nah, bisa ke cukup luas di teknologi dirgantara. oke. Namun yang utama itu benar bisa di engineer pesawat, bisa di GMF, bisa di tempat-tempat lain. Emang kalau misalnya perusahaan yang membutuhkan dirgantara tuh apa aja sih, Gil? Kan kalau yang anak tambang tuh jelas kayak Pertamina gitu kan. Kalau teknik dirgantara tuh biasanya perusahaan apa gitu? Garuda contohnya, Garuda, GMF, maintenance pesawat, dan di Indonesia ini ada Garuda, lain juga ada. Kalau misalnya ke aviasi, kita bisa ke misalnya ke maskapai di Asia, terus ada yang maskapai baru muncul itu apa sih namanya, yang dari Ladin ya kalau nggak salah, itu juga ada dari alumni kita dari teknik dirgantara di aviasi, manajemennya berarti ya, manajemennya. Dan di PTBI juga kita bisa, dan juga nggak menutup kemungkinan juga kita nggak melulu kerja di orang lain, itu juga bisa bikin startup. Kalau dalam itu juga ada yang bikin startup di USI contohnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya perusahaan kayak Rolls-Royce, terus apa lagi tuh yang bikin mesin-mesin pesawat tuh bikin sebagai anak dirgantara pun bisa kerja di sana kali ya? Oh, bisa karena ya lingkup kerja kita benar di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kan kalau di Meteo itu kan yang paling kuat tuh matematika, fisika, dan ngoding sebenarnya. Nah, kalau di dirgantara yang harus dikuatin apa? Kurang lebih sama ya. Kalau engineering itu ya di mana-mana juga kita belajarnya di matematika, fisika itu harus ditekankan itu. Karena kan kita mau belajar ini namanya juga engineering kan. Juga di kita juga ada coding juga ada. Kita nanti belajar MATLAB, Python itu lebih ke, kalau untuk Python itu kita untuk ke olah data. Jadi data banyak kita harus olah, dan karena kita kan kerja kan juga ngolah data itu banyak, jadi kita harus olah dan kita analisis nanti datanya seperti apa agar lebih permudah mengolah datanya, kita pakai Python. Nah, namun untuk MATLAB kita ngoding itu untuk misalnya perhitungan kalkulasi yang butuh iterasinya berterus-terusan gitu, karena jadi yang nggak mungkin kita hitung pakai tangan manual, jadi kita pakai MATLAB. Oke. Nah, kalau misalnya di dirgantara ada praktikum nggak? Ada. Ngapain aja tuh praktikumnya? Bikin pesawat atau bikin apa gitu? Oh enggak, praktikumnya itu kita lebih ke membangkitkan common sense kita terhadap dunia dirgantara. Misalnya kita praktikum itu ngitung daya angkat dari sayap itu gimana, aliran udaranya itu. Dan juga kita ada praktikum di materialnya, kita ngukur kekuatan material gitu. Juga ada. I see. Praktiknya lebih ke common sense kita nanti engineering dirgantara. Oke. Nah, kan kamu udah ngerasain tuh kuliah di dirgantara selama sekitar 2 tahun. Suka duka kamu kuliah di dirgantara apa? Suka dukanya di dirgantara itu, dari duka dulu kali ya. Kenapa? Dari dukanya aja dulu. Oke, boleh. Dukanya itu kalau kuliah di dirgantara ya, yang pasti nggak sama kayak SMA ya. Yang SMA paling kalian kerjain sehari langsung jadi gitu. Nah, tapi kalau di dirgantara kita ngerjain dalam sehari selesai. Dan kalau sukanya itu bingung juga sukanya itu belajar. Kalau misalnya sesuai apa yang kalian inginkan, kalau sukanya itu pasti banyak banget kalau suka. Jadi kalau suka itu preferensinya masing-masing sih ya. Tapi kalau gue sendiri sukanya itu ya karena sesuai passion gue juga. Gue suka coding, dan gue suka di yang berbau mekanikal, jadinya kalau gue di dirgantara itu ya sukanya karena sesuai sama yang mau gue pelajarin gitu. Kalau kalian mau nyari jurusan itu carilah yang sesuai yang kalian mau, jangan cuma ikut-ikutan doang.
Oke oke, thanks Gel, sarannya sangat masuk sekali karena kita harus sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, kalau misalnya nih kan Mete dan Ose itu sebenarnya satu keluarga tuh, masih satu rumpun. Kalau Dirgantara itu sebenarnya bagian dari teknik mesin bukan Gel? Di FTMD itu kan ada tiga ya Hmm. sekarang ada tiga. Pertama mesin, kedua dirgantara, yang ketiga material. Yang material ini baru, yang dirgantara ini yang kedua, di TP yang pertama mesin. Nah, jadi mesin dirgantara dan material itu adalah turunan dari si mesin ini, mechanical engineering. Jadi kalau gue lihat dari bagan yang presentasi dari dosen, kalau kita ngambil mesin, kita bisa ambil S2 AE atau ambil S2 DMT material. Nanti kita juga AE ambil S2 di mesin, DMT juga bisa, juga DMT gitu. Saling berhubungan karena turunan juga. Oke oke. Nah, kalau misalnya di FITB kan Mete itu lebih kayak dalam ruangan tuh. Maksudnya kan kita bikin peta, kita ngoding juga. Nah, kalau anak Dirgantara tuh lebih ke lapangan atau lebih ke dalam ruangan? Kerjaan kita ya, pokoknya lebih di dalam ruangan ya, karena kita kan kerjanya ya mendesain, jadinya kerjanya di dalam ruangan. Atau mungkin kalau misalnya nanti di aviasi ya kalian kerja mungkin di lapangan ya kalau di aviasi, karena kalian manage sebuah maskapai atau manage sebuah bandara, tentunya kalian harus di lapangan. Tapi kalau di antara kerjanya kebanyakan dari dalam ruangan. Dalam ruangan ya. Oke. Nah, kalau misalnya matkul, mata kuliah yang paling gimana ya, paling susah di Dirgantara tuh apa tuh, Gal? Yang paling susah, sebenarnya yang susah itu bukan susah sih sebenarnya, karena susah sih. Nah, itu Termo. termodinamika itu emang mau bagi kita anak FTMD itu di termo biasanya, mau dari mesin, mau dari MT atau dari dirgantara juga termo biasanya itu yang paling kita struggling di situ. Berarti termodinamika dari perspektif fisika berarti ya, bukan dari perspektif kimia, apa gimana? Perspektif fisika berarti ya, fisika. Oke, oke, oke. Nah, kan kalau misalnya tadi disebutin kalau Dirgantara tuh paling kuat di matematika dan fisika gitu kan. Emang materi yang paling nonjol tuh di matematikanya apa, Gel? Kan kalau fisika tadi termo, kalau matematikanya? Kalau matematikanya kita lebih menonjol, matematika itu biasanya muncul di kontrol ya, kontrol pesawat gitu sering muncul. Seringnya itu kita di antara vektor itu Vektor. vektor kita mengukur uh, gerak di dalam ruang gitu kan, itu vektor. Tapi kalian tenang aja lah, tapi karena kan nanti di TPB juga bakal diajarin juga, khususnya TMP juga bakal belajar gitu basic sebelum masuk jurusan. Jadi jangan terlalu khawatir harus ambis gue sebelum masuk itu harus belajar vektor, belajar basicnya aja. Oke, oke, berarti kalkulus yang ada di TPB itu harus benar-benar dikuatin dan memang mitos anak-anak dirga itu pinter-pinter memang bener kali ya. Iya standar lah. Oke, oke. Agak kepo nih, Gel. Em, Kenapa kamu lebih milih masuk Dirgantara dibanding masuk ke mesin gitu? Kalau kenapa masuk? Karena itu di antara itu setelah gue hitung-hitung itu diagram Venn dari antara semua skill gue. Jadi gue itu ngoding bisa gitu. Gue mekanikal, gue belajar fisika gue bisa, dan di kalkulasi gue bisa. Jadinya gue udah masuk ke Dirgantara aja. I see, berarti emang sesuai Jadi dengan suka pesawat ya. suka pesawat juga. Oh. Masuk di Dirgantara. Oke, oke, oke. Terus daya tampung nih, kan teman-teman juga yang nonton video ini pengen masuk di Dirgantara misalnya kan dari TPB. Itu daya tampungnya di Prodi Dirgantara tuh tahun 2020 kemarin ada berapa banyak ya? Atau tahun kamu deh?
Kalau gue ya, kalau 20 kayaknya gue kurang update nih. Tapi kalau di 20 itu, kalau gue yang reguler 75 gitu. 73. Kalau nggak salah, iya kalau nggak salah 70-an gitu. Oh, berarti 75. di luar yang inter ya kalau nggak salah. Iya, di luar inter, ada kelas inter lagi. Oke. Nah, kalau anak inter berarti belajarnya beda sama yang reguler. Maksudnya beda kelas, beda ruang gitu kan? Beda dosen juga. Iya, beda kelas juga sih. Kelasnya beda. Jadi mereka full bahasa Inggris kelasnya. Kebayang nggak sih udah susah, terus ngomongnya pakai bahasa Inggris, terus dosennya pakai British accent. Kalau British accent juga masih mending, cuman kadang-kadang dosennya yang bilang kadang ada yang dosen lokal gitu kan, lokal banget kan, Nah, Indonesia kan. aksen Indonesia. Oke, nah kan kalau misalnya di mesin itu terkenal kayak ya udah itu prodi orang anak-anak cowok gitu kan, anak laki. Nah, kalau di Dirgantara sendiri apakah masih semuanya cowok atau ada beberapa perempuan juga? Oh ini sih, karena ya STMD kan kita juga yang cewek dikit. Yang STMD itu di ceweknya jadinya yang STMD atau ke LMS atau AE juga, ya dimana juga cowoknya bakal bilang nanti distribusinya juga kurang lebih gitu. Oke, berarti ini emang fakultas yang cowok banget kali ya si FTB ini. Karena semuanya juga banyak cowoknya dibanding ceweknya. Terus, balik lagi ke materi nih. Kalau misalnya di Dirgantara, fokusnya ke perancangan desain pesawat nih yang kayak pesawat gimana? Apakah pesawat komersial kayak pesawat besar kayak Airbus atau pesawat tempur pun kalian belajar untuk ngedesainnya juga? Kalau yang satu ini kan kita lebih general ya, masih general gitu. Mungkin kalau udah pesawat tempur kita belajar dari basic-basicnya. Kita belajar aerodynamics, kita belajar termodinamika, kita belajar di struktur ringan. Harapannya nanti kalau misalnya udah lulus, ya kira-kira kita udah bisa bikin pesawat lah untuk level personal gitu, udah bisa bikin. Tapi kalau untuk pesawat tempur mungkin kita harus ada ilmu yang lebih advance lagi gitu. Karena yang satu sendiri kan masih basic gitu. Oke. Gelar kalau udah lulus apa nih Gil? Berarti kalau ST berarti insinyur insinyur misalnya. ST semua. Oh ya ST bener. Astagfirullah kok gue insinyur. maaf. Gue kan insinyur ST semua. Oke. Nah, kalau dilihat nih di kondisi negeri yang berbunga ini, apakah Dirgantara sangat dibutuhkan di Indonesia, Gil? Sangat dibutuhkan. Dirgantara di Indonesia itu sangat dibutuhkan. Karena di negeri kita ini kan kepulauan kan. Kalau mau kita ekonomi yang mau pecah, bertumbuh dengan pesat, ya jadi kita harus mobilisasi barang-barang juga harus cepat kan. Jadi pesawat seperti itu kan di Indonesia, di logistik yang terlalu. Kalau dibilang apa negara kita yang seperti ini apakah sangat dibutuhkan? Ya jelas, karena kita negara yang berkepulauan. Oke, kalau misalnya teman-teman mengidap buta warna parsial, apakah mereka masih bisa masuk ke teknik Dirgantara? Kalau dari peraturan ITB masih bisa. Dan teman gue di sendiri dari Dirgantara ada juga beberapa yang buta warna. Masih bisa. Oke, berarti teman-teman yang ngidap buta warna juga masih boleh masuk Dirgantara. Nah, kayak yang lain kan kayak FTB pun harus nggak punya buta warna. Kalau di Dirgantara masih terima. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nanya gitu kan, biasanya kalau anak Dirgantara tuh megangnya di mana, Gel? Kalau magang biasanya perusahaan Dirgantara juga, biasanya PT DI atau di perusahaan UAV di Bandung juga ada, mereka magang di sana, dan di perusahaan lain di luar Dirgantara pun bisa gitu. Oke. Nah, kamar ya itu. Oke, Gel. Nah, kalau misalnya di Dirgantara tuh praktikum pasti ada kan? Kalau selama pandemi ini kan anak-anak Dirgantara gimana prakteknya? Prakteknya dari rumah yang jelas ya, dari WFH, karena ya mana kita WFH sekarang. Jadi kita konsepnya
kita lihat video, jadi di tutorial gitu loh. Ah, Sama-sama. Nah, nanti kita jelasin ulang. Nah, terus nanti kita pas data-data yang muncul dari video tutorial itu kita cetak juga data-datanya. Nah, nanti kita olah datanya dan kita simpulkan datanya. Oke, berarti tetap kayak fakultas, kayak jurusan lain dong, dia nonton video, terus akhirnya bikin laporan praktikum juga gitu kan? Ya, ya seperti itu. Oke. Random question nih, Gel. Kalau kamu sendiri udah ada gambaran belum? Mau kerja di mana atau mau jadi apa setelah lulus? Oh, gambaran kerja pasti untuk setelah lulus belum, karena rencananya mau langsung S2 lagi. Tapi kalau misalnya mau ditanya mau kerjanya apa gitu, coding asik sih. Jadi data science asik sih. Gue takut sama lu, Gel, seriusan. Gue takut ngoding, lu sukanya ngoding. Iya, ternyata gue suka ngoding. Oke, Gel. Berarti lu mau ambil S2-nya langsung fast track atau mau manual aja? Maksudnya manual tuh pisah-pisah? Oh, bisa mungkin. Bisa gue ngambil LPDP Bismillah, insya Allah. Amin. Amin. Berarti S2-nya lu di TB juga atau mau di luar? Kenapa? Di luar. Di luar negeri berarti kan? Ya, insya Allah, amin. Mantap, amin. Kita doain aja kali ya teman-teman, semoga Agel ini bisa masuk S2-nya di luar negeri sesuai dengan apa yang dia mau. Oke, makasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir, karena ini video bener-bener bermanfaat sih. Aku juga baru tahu kalau teknik Dirgantara tuh kayak gitu. Sumpah. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like juga video ini, dan komen. jangan lupa komen yang positif-positif dan share ke teman-teman atau saudara kalian yang memang mau masuk ke teknik Dirgantara ataupun FTMD-nya ITB. Oke, see you di video selanjutnya. Goodbye.